Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Zafira Alami dari Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang studi kasus risk assessment pada manajemen risiko penerapan teknologi cloud computing bagi pemerintah daerah yang disusun oleh Eka Wahyu Hidayat dari Institut Teknologi Bandung. Seiring dengan meningkatnya frekuensi kebutuhan layanan komputasi yang semakin kompleks, inovasi-inovasi terus bermunculan. Adanya teknologi cloud computing memberikan harapan untuk mengoptimalkan layanan TI, infrastruktur TI, dan biaya. Dengan beragamnya infrastruktur dan sumber daya TI ini, diperlukanlah analisis menyeluruh. Misalnya itu analisis terhadap manajemen resiko sebelum pemerintah benar-benar akan mengadopsi dan menerapkan teknologi baru ini. Penilaian resiko atau risk assessment ini adalah salah satu langkah awal yang dilakukan. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul dalam penerapan teknologi cloud ini. Lalu apa sih cloud computing ini? Cloud computing ini merupakan teknologi bidang TI yang memanfaatkan jaringan internet berupa model komputasi di mana sumber daya seperti storage, prosesor, network, dan software menjadi abstrak dan dijadikan sebagai layanan di jaringan menggunakan pola remote access. Konten yang ditawarkan itu seperti software as a service atau SaaS, platform as a service, PaaS, dan infrastruktur as a service atau IaaS menjadi solusi TI yang praktis dan ekonomi. Lalu apa sih arti dari manajemen risiko ini? Secara umum, risiko itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan, di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Proses penganalisis serta memperkirakan timbulnya suatu risiko ini bisa disebut dengan manajemen risiko itu tersebut. Manajemen risiko ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu risk assessment, yang kedua risk mitigation, dan yang ketiga evaluation and assessment. Risk assessment atau penilaian risiko ini adalah proses pertama yang harus dilakukan dalam metodologi manajemen risiko. Risk assessment ini digunakan untuk menentukan ancaman potensial dan risiko. Hasilnya adalah identifikasi kendali yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangi risiko. Berikut ini adalah gambar dari aktivitas risk assessment. Terdapat 9 step. Lalu terdapat juga input dan output. Untuk setiap step, tapi kecuali step 8 dan step 9 yang tidak mempunyai input, hanya mempunyai output. Dalam pembahasan studi kasus ini, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu penilaian risiko akan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh NIST. Dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem characterization. Untuk menerapkan karakteristik sistem cloud computing ini, maka diperlukan untuk melihat terlebih dahulu dari layanan yang diberikannya, yaitu software as a service, SaaS, platform as a service, PaaS, dan infrastructure as a service, IaaS. IaaS ini berisi perangkat keras seperti prosesor, memori, storage, dan sistem operasi. PaaS ini memungkinkan developer untuk membangun suatu aplikasi di atas suatu platform yang dapat dikostumisasi. Sedangkan SaaS ini merupakan layanan di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu aplikasi tanpa perlu menginstal aplikasi tersebut. Aplikasi yang dibutuhkan telah tersedia di vendor dan dapat diakses melalui jaringan internet. Dari layanan yang dapat diberikan oleh cloud computing, maka dapat diketahui karakteristik dari sistem, yaitu on-demand self-service, ubiquitous network access, resource pooling, rapidly elasticity, dan measures services. Yang kedua ada threat identification. Cloud Security Alliance mendefinisikan beberapa ancaman dalam teknologi cloud, yaitu ada abuse and nefarious use of cloud computing. Yang kedua, insecure interface and APIs. Yang ketiga, malicious insiders. Yang keempat, shared technology issues. Yang kelima, data loss and leakage. Yang keenam, account or service hijacking. Dan yang tujuh, unknown risk profile. Berikut adalah tabel dari threat identification yang terdapat threat source atau sumber dari keancaman, lalu ada motivation atau motivasi dari keancaman,
Lalu ada threat action atau aksi dari keancaman tersebut. Yang ketiga ada vulnerability identification atau identifikasi kerentanan terhadap ancaman-ancaman tersebut. Berikut adalah tabelnya. Yang keempat ada risk management option. Berdasarkan hal pencarian yang dibahas sebelumnya, dengan melihat karakteristik sistem, hasil identifikasi ancaman, dan identifikasi kelemahan, maka dapat dibuat suatu rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi cloud tersebut. Yang pertama itu, tidak menempatkan data-data yang bersifat sensitif dalam layanan cloud. Dan yang kedua, untuk data-data yang bersifat kritis, harus dilakukan pengamanan ekstra pada saat data dikirimkan, saat data berada di dalam jaringan, dan pada saat data berada dalam layanan cloud dengan cara autentikasi, validasi, dan enkripsi. Yang ketiga ada setiap dokumen dalam layanan cloud sebaiknya itu disertai oleh digital signature untuk memberikan keyakinan bahwa dokumen tersebut aman. Yang keempat, pengguna layanan cloud ini harus memahami secara jelas dan mendalam tentang kemampuan dan stabilitas dari vendor penyedia layanan cloud. Dan yang kelima, memiliki alternatif kesiapan untuk menangani gangguan layanan melalui layanan backup data pada layanan cloud yang lain. Yang keenam, memahami pasal-pasal yang relevan dalam kontrak perjanjian penggunaan layanan cloud. Yang ketujuh, jika pelanggan tidak puas dengan layanan cloud dari vendor atau jika vendor menghentikan layanannya, maka biaya dan waktu peralihan harus dibicarakan dalam SLA atau Service Level Agreement. Dan yang kedelapan, adanya jaminan keamanan untuk transisi data, langkah-langkah keamanan, dan protokol yang dibicarakan dan dicantumkan dalam SLA tersebut. Kesimpulan dari studi kasus ini, pembahasan dalam makalah ini menitik beratkan pada 3 langkah dalam risk assessment, yaitu system characterization, threat identification, dan vulnerability identification. Hasilnya adalah adanya gambaran mengenai bagaimana karakteristik dari sistem cloud, lalu apa saja ancaman yang ada dalam teknologi cloud, dan kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di dalam teknologi ini. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.